Halo, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang pemeriksaan bakteriologis eksudat purulen, luka, dan abses. Untuk topik pendahuluan, meliputi pendahuluan, keadaan klinis bakteriologis eksudat, kemudian praanalitik, meliputi cara pengambilan sampel, kemudian analitik secara makroskopis dan mikroskopis, kemudian pasca analitik, kemudian ada luka gigitan karena hewan. Untuk pendahuluan, proses infeksi yang paling sering ditemukan yakni produksi eksudat purulen sebagai akibat infeksi bakteri pada jaringan atau organ tubuh. Eksudat itu apa? Jadi eksudat, luka atau pus itu terdiri dari sel darah putih yang sifatnya polimorfonuklear. Jadi artinya satu sel ini lebih dari satu inti, kan gitu. Organisme yang menginfeksi dan campuran cairan tubuh dan fibrin. Jadi ada 4 komponen pada eksudat, ya, eksudat atau pus ya. Sel darah putih, PMN, organisme yang menginfeksi, campuran cairan tubuh dan fibrin. Eksudat dapat ditemukan di bisul, karbunkel, sukutan, dan luka terbuka. Keadaan klinis yang sering ditemukan pada agen penyebab tersering, ya, yang pertama ada spesimen bedah. Jadi kalau pada spesimen bedah ini jaringan diambil dengan jarum dan spet. Pada luka tembus ini biasanya kumannya itu sifatnya anaerob, ya. Dapat disebabkan oleh tetanus, Clostridium tetanum, dan botulisme. Jadi Clostridium botulinum gitu ya. Jadi dia luka tembus ya. Kemudian pada infeksi luka nosokomial biasanya disebabkan oleh bakteri yang multiresisten, yakni MRSA, methylene resistant Staphylococcus aureus, dan ESBL, extended spectrum beta-lactamase. Ini bisa E. coli, bisa Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, dan sebagainya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama pada spesimen bedah. Untuk spesimen bedah ada rongga peritoneum. Biasanya gram negatif berupa Enterococcus, gram negatif anaerob, dan Clostridium. Pada abses, kokus gram positif dan batang gram negatif. Kemudian pada kelenjar getah bening, ini sifatnya sistemik ya. Disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus, Streptococcus, dan enterik gram negatif. Pada kulit dan jaringan sukutan ada Streptococcus beta hemolitik dan Staphylococcus. Pada luka bakar ada Staphylococcus dan Pseudomonas aeruginosa. Kemudian untuk eksudat ada perikardium, pleura, dan sendi. Ini bakterinya ada Haemophilus influenza, Mycobacterium tuberculosis, gram negatif anaerob yang disebabkan oleh Prevotella dan Poripomonas. Setelah spesimen bedah pada luka tembus, tadi sudah dikatakan rata-rata bakterinya itu sifatnya anaerob, jadi dia tidak butuh oksigen. Untuk luka tembus atau luka potong, ini penyakitnya namanya tetanus dan botulisme. Bisa disebabkan oleh Bacillus anthracis, yaitu pada orang yang bekerja dengan produk hewan, ya, yang bekerja di peternakan, dan Clostridium perfringens. Untuk gigitan atau cakaran hewan, ini biasanya pada hewan peliharaan, hewan ternak, atau hewan liar. Biasanya rabies virus ya, kalau bakteri ada namanya Pasteurella multocida. Dia ditemukan pada gigitan anjing atau kucing, tentunya yang belum divaksin. Jadi harus hati-hati juga. Kemudian yang terakhir untuk infeksi luka nosokomial pada pasien rawat inap. Jadi pasca pembedahan abdomen, toraks, dan ortopedi. Luka jahitan sampai pada lokasi pembedahan. Biasanya ditemukan bakteri Staphylococcus aureus dan E. coli. Kemudian untuk tahap praanalitik, pengambilan dan pengiriman spesimen. Pada luka abses seperti ini, kita ambil pakai jarum atau spet. Kemudian kita sediakan tabung steril, dibiarkan dalam medium supaya bakterinya ini tumbuh ya banyak sehingga kita bisa mengidentifikasi baik secara makroskopis maupun biokimia. Pada luka pasca operasi kita potong jaringan atau pus kalau ada pus dan di bawah kulit diletakkan pada kasa steril. Untuk saluran sinus tanda drainase spontan kita ambil pakai pipet pastu steril, kita masukkan dalam tabung. Jika tidak ada duh atau nanah gitu ya, kita ambil pakai jarum steril dan spet. Untuk eksudat biasanya pakai prosedur pembedahan, ini pada dokter bedah kita ambil eksudatnya. Untuk analitik penilaiannya meliputi makroskopis dulu ya, dari duh atau tadi lukanya itu kita tentukan warnanya. Dapat kriterianya meliputi hijau kuning atau coklat merah. Kemudian kita lihat konsistensinya,
cairan keruh atau tidak, sangat kental dan lengket. Kemudian baunya meliputi bau busuk atau tidak. Ini secara makroskopis. Kemudian secara mikroskopis kita lakukan dua pewarnaan gram dan tahan asam. Gram cirinya ada polimorfonuklear. Jadi pada pewarnaan mikroskopis itu selain kita temukan bakterinya gram positif atau gram negatif, biasanya kita dapat mengetahui infeksinya itu berupa polimorfonuklear. Jika ditemukan kokus gram positif, kemungkinan Staphylococcus, kokus gram positif dan berantai Streptococcus. Sekali lagi pada spesimen pasien itu kita jarang menemukan kokus yang bentuknya Staphylococcus maupun kokus yang berantai. Jadi kita harus melanjutkan ke step berikutnya yang meliputi makroskopis pada kultur dan uji biokimia. Yang untuk membedakan antara dua genus ini pakai uji katalase, ya, di mana Staphylococcus katalasenya positif, sedangkan Streptococcus katalasenya negatif. Gram negatif Coccobacil, bisa E. coli, Klebsiella, Proteus, Serratia, dan Pseudomonas. Ini bisa kita lanjutkan selain kita menemukan di media McConkey, ya. Untuk gram negatif ini biasanya langsung kita dapat tumbuhkan pada media TSIA, triple sugar iron agar untuk mengetahui fermentasi karbohidrat dari famili Enterobacteriaceae. Untuk tahan asam dikerjakan bila diminta klinisi, ya. Kalau tidak diminta oleh dokter tidak diperlukan tahan asam. Tahan asam sudah pasti bakterinya Mycobacterium tuberculosis, bisa Mycobacterium lain seperti Mycobacterium fortuitum cholenei, jadi dia tumbuh cepat, bisa Mycobacterium ulcerans tumbuh lambat, Mycobacterium marinum pada nelayan dan perenang. Kemudian untuk Staphylococcus, bakteri paling sering menghasilkan pus gitu ya. Dia tumbuh secara aerob pada agar darah. Koloninya putih, opak atau krem, diameter 1,2 mm, tumbuh pada MSA. Ya, ini pada Staphylococcus aureus, ya. Dia hanya tumbuh pada manitol zat agar, sedangkan Staphylococcus lain termasuk Saprotitus, epidermidis dan lainnya dia akan tidak tumbuh dalam MSA. Dibedakan dari Streptococcus dari morfologi dan produksi katalase. Ini saya jelaskan tadi, jadi membedakan kokus antara Staphylococcus dan kokus pada Streptococcus dapat dilakukan dengan uji katalase, ya. Spesimen inokulasikan bakteri dalam kaca objek, kemudian kita deteksi pakai hidrogen peroksida. Jika ada gelembung berarti Staphylococcus, jika tidak ada gelembung kemungkinan dia Streptococcus. Untuk kepentingan klinisi dibedakan koagulase positif untuk Staphylococcus aureus dan non-koagulase epidermidis dan Saproticus. Ini ya, jadi selain untuk membedakan spesies antara Staphylococcus itu selain ditumbuhkan pada manitol zat agar, di mana yang positif itu pada Staphylococcus aureus, kita dapat menggunakan uji biokimia lain, yaitu uji koagulase, di mana yang positif itu pada Staphylococcus aureus, sedangkan epidermidis dan Saproticus dia hasilnya negatif. Kemudian ini tabel perbedaan antara tiga spesies pada genus Staphylococcus, ya. Koagulasenya positif tadi sudah saya jelaskan, aureus, dan pada manitol yang positif hanya aureus, sedangkan yang lain dia negatif. Boleh juga kita lakukan uji yang lain, DNase, di mana yang positif aureus, sedangkan yang lain dia tidak. Kemudian boleh pakai novobiosin, tapi ini jarang, atau pigmen koloninya pada agar darah. Kemudian ini tabel pus, ya. Jadi uji koagulase di mana yang positif aureus, negatif kita tentukan pakai uji ini, asam atau tidak asam. Jadi kalau tidak asam Staphylococcus epidermidis, kalau asam kemungkinan dia Staphylococcus aciferi. Kalau resisten novobiosin Staphylococcus saproticus, kalau negatif kita lakukan uji ornitin dekarboxilase. Kalau negatif kita lanjutkan uji urease. Kalau positif kemungkinan Staphylococcus lugdunensis. Kalau ureasenya positif kemungkinan Staphylococcus warmen atau hominis. Kalau negatif kita lakukan uji hemolisis, di mana yang positif ya ini Staphylococcus hemolyticus, dan kalau negatif Staphylococcus koagulase negatif. Jadi ada sekali berbagai macam spesies pada Staphylococcus, ya. Cuma yang paling sering tadi Staphylococcus aureus. Kemudian terakhir, ya ini ada flora normal pada hewan, ya.
yang kita dapat menyebabkan luka atau pus jika tergigit oleh baik itu hewan, anjing maupun kucing. Ya, flora normal mulut pada banyak hewan dan apabila tergigit menyebabkan selulitis, ya, ada bekasnya selulit yang meluas ke sendi menyebabkan artritis, osteomielitis, bakterimia, dan meningitis. Jika tidak segera diobati karena dia sifatnya bakterimia, ya. Kalau tidak diobati dapat menyebabkan meningitis, kemudian sampai ke nyeri sendi. Dia merupakan bakteri gram negatif ya. Jadi kalau dilakukan pewarnaan pada gram dia gram negatif, kecil, non motil artinya dia tidak bergerak, tumbuh pada agar darah 35 derajat Celcius, dihambat dengan adanya garam empedu. Kemudian dia juga tumbuh pada agar mekonki. Untuk identifikasi biokimia dari bakteri Pasteurella multocida ini kita lakukan fermentasi uji karbohidrat ya, fermentasi glukosa tanpa pembentukan gas. Jadi dia pada uji TSIA dia fermentasi laktosa tapi dia tidak ada gas. Uji oksidase positif lemah, katalisinya positif, reduksi nitrat positif, urease negatif, indol positif, sangat sensitif pada uji cakram antibiotik. Gitu ya. Jadi dapat segera mudah untuk diobati pakai antibiotik. Sekian untuk materi dari pemeriksaan pus eksudan dan purulen. Terima kasih, semoga bermanfaat.